Halo, selamat pagi. Aku cerita hari ini mau cerita tentang apa yang sedang aku bikin, suatu konsep kota, suatu konsep perkotaan yang menurutku pantas buat Salatiga sih. Kemarin sudah sempat kita bicarakan tentang walkability, kemudahan berjalan kaki di kota Salatiga. Kota ini kecil, Salatiga itu kotanya kecil. Biasanya kalau saya lari kayak gitu ya, dari 1915 terus ke arah mana itu, ke arah Jensut, dari Jensut lari ke arah Sukowati, Pancasila ke Kartini ke mana yang pusat Pujasera itu, Pujasera jalan yang itu, terus balik lagi ke sini tuh 45 menit aja, 45 menit itu sudah di 5 kilo. Artinya sebenarnya tidak terlalu banyak memakai kendaraan kalau hanya untuk mengelilingi kota kecil ini. Konsep yang bagus buat Salatiga menurut saya adalah konsep yang bisa dinikmati, kota yang bisa dinikmati dengan berjalan kaki. Saya kemarin baca tentang proposalnya kementerian di Cyprus tentang walkability. Bagaimana mengurangi polusi, bagaimana membuat penduduk kota itu nyaman dengan kotanya sendiri. Ada beberapa syarat untuk kota yang walkable. Salah satunya adalah vegetasi. Begitu vegetasi itu dimunculkan, begitu tanaman-tanaman yang hijau itu dimunculkan, maka paling tidak iklim mikro di wilayah itu kan jadi lebih sedikit lebih sejuk kan. Emang vegetasi Salatiga bagus? Enggak lah, parah. Di mana-mana sekarang di jalan Nangan Suko di situ tuh, itu nggak ada sama sekali pohonnya. Terus di Jalan Sukowati pohonnya juga tinggal sedikit banget. Kalau dilihat terus satu Ahmad Yani juga, udah malah nggak ada sama sekali, kecuali pada bagian tentara itu. Nah sekarang gimana? Orang mau jalan kaki, tapi nggak ada peneduh di bawahnya. Peneduh di atasnya. Peneduh di atasnya. Mau nyaman dari mana? Orang mau jalan kaki seperti apa? Nggak mungkin banget gitu. Yang ada panas gitu. Dan itu nggak cocok, kecuali ya ada perubahan yang cukup radikal, bahwa ada aturan yang menerapkan bahwa setiap depan rumah yang ditanamin pohon harus merawat pohonnya. Itu sudah harus jadi kesadaran bersama gitu. Berarti kalau menciptakan walkability itu tidak hanya menciptakan pedestrian yang bagus, tapi harus disertai dengan penghijauan. Iya, tentu saja. Dan moral secara kolateral. Nah, itu apakah mudah? Tidak mudah, tapi itu selalu artinya selalu harusnya bisa disosialisasikan. Seharusnya bisa dibikin bahwa kesadaran untuk pemeliharaan vegetasi itu kesadaran bersama, kayak gitu seperti itu. Vegetasi yang cocok
Salatiga itu kan untung karena dia daerah dingin sebetulnya. Jadi apapun yang ditumbuhkan pasti akan hidup gitu ya. Vegetasi yang cocok untuk hal-hal yang bersifat urban planning apa? Kan beda. Tidak semua hal tumbuhan itu cocok ditanam sebagai urban planning. Maksudku dari sisi akar. Dia bisa menjebol pedestrian, pohonnya bagus tapi akarnya ternyata merusak. Katanya akasia juga begitu dan lain sebagainya. Itu apa? Semua pohon mempunyai karakter yang hampir sama. Ketika tidak dimaintain dengan bagus pada waktu penanaman, maka yang terjadi adalah nanti jebol akasia lah segala macam. Dimanapun tempatnya, entah di Eropa, di mana semuanya begitu. Tapi model penanamannya itu yang paling penting. Jadi sebelum ditanam, kalau yang saya lihat di beberapa negara Eropa kan dikasih bis beton besar di sekeliling pohon itu, di media kayak dia semacam pot. Dia semacam pot yang dimasukkan ke dalam pedestrian sebelum pedestrian dibangun. Ditanamlah pohon itu, plok. Jadi akarnya nggak akan kemana-mana di area tersebut. Udah itu, karena ada tekanan tanah di samping-samping bis beton itu, maka kemungkinan pecah juga akan kecil. Terus menerus ke bawah sampai tanah, jadi itu bis betonnya nggak ditutup di bagian bawah. Jadi akarnya diarahin. Seperti yang saya lihat di Belanda waktu itu, waktu mereka nanam di depan itu dengan cara seperti itu. Bahkan pinnya besi loh, potnya pot besi, sehingga nggak jebol kemana-mana dan cukup besar, diameter 1,5 kalau nggak salah, 1,5 meter. Terus apakah itu berpengaruh di riol dan lain-lain? Ya sedang sementara kalau memang direncanakan dengan bagus, riol nggak pengaruh gitu. Permasalahannya kalau di Indonesia itu kan pembangunan gitu nggak pernah berjalan pada satu titik waktu yang sama. Hari ini pedestrian jadi, tiba-tiba besok dibongkar untuk galian kabel. Galian kabel sudah jadi, let sedilit dibongkar lagi untuk sesuatu gitu. Kenapa itu nggak bisa disinergikan antar dinas dan itu memang susah sih. Urusan satu itu memang urusan gampang. Ya, di samping karena perencanaannya nggak terpadu, kan harusnya perencanaan itu bisa terpadu. Nah, kira-kira gitulah. Bayangin aja walkable situ. Oke, balik ke vegetasi. Vegetasi itu kan bisa yang daun tajuknya keren kayak terbesi, atau buah, atau bunga yang kayak Risma lakukan sehingga mensakurakan Surabaya. Nah, kalau untuk Solotigo dari sisi vegetasi itu sebenarnya apa? Kadang-kadang saya berpikir kenapa kok orang buah ya? Bukannya itu nanti akan memberikan manfaat begitu. Buah itu sebenarnya juga bagus. Tapi tidak menarik untuk mata, mungkin ya? Enggak, jadi gini, yang penghijauan pada wilayah-wilayah tertentu itu kan pakai buah itu. Buah yang hijau, yang apa itu namanya, saya buah itu nggak tahu, mangga, apa ini? Kayak kembang, kayak gitu-gitu. Itu kan juga pakai buah. Pertanyaannya kenapa nggak pakai buah yang itu ya? Pakai yang buah yang edible. Edible. Buah yang edible ya. Mungkin karena faktor ketika dia nanti berbuah. Chaos, rayahan. Satu itu mungkin buahnya pada jatuh di bawah jadi busuk lah, semacam itu. Tapi sebenarnya buat saya sendiri, buah kayak misalnya rambutan, saya bayangin sepanjang jalan mana gitu full rambutan itu juga lucu sebenarnya. Dan sebenarnya tidak ada aturan yang melarang tidak ada satupun aturan yang melarang bahwa pohon rambutan dilarang untuk dipakai sebagai. Aku jadi ingat di Jogja, artinya Belanda itu tetap menyisakan konsep pembangunan yang bagus.
ada jalan Tanjung, di mana sepanjang jalan itu ya hanya pohon Tanjung semua. Itu Ada yang jalan Sawo Jajar, di mana sepanjang jalan itu adalah pohon sawo semua. nah itulah. Itu kan lucu juga konsep-konsep. Iya. Justru itu sebenarnya kan berarti kan di situ tidak masalah dengan penanaman pohon buah kan. Kenari dulu dipakai di Jalan Jenderal Sudirman itu. Semua dulu pakai pohon kenari. Itu hanya konsep-konsep, hanya pikiran-pikiran saya bagaimana kalau Salatiga itu nyaman buat jalan kaki aja sih sebenarnya.